Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari Minggu 20 Maret 2022. Akhirnya kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama katakan, kemanakah ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Bapa,
dalam erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Mari kita bermasmur bagi Tuhan. Mari kita puji Yesus. Hai kami sembah, pengagungan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami, Bapa. Oh Yesus, oh selamat baik bagi kami. Karena berkesudahan kasih setia-Mu. Yes, Kau yang kami sembah. Kasih-Mu melimpah bagi kami, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Yesus, kami sembah. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidup, pimpin jalanku. Yesus benar tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku hidup. Benar Tuhan, Kau alasan kami hidup, Bapa. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu, Yesus. Kami mau terus hidup dalam kasih dan kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ajari kami untuk terus hidup dalam kasih dan keadilan-Mu itu, ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai yang memuji memuliakan nama-Mu, Bapa. Khususnya buat firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kami semuanya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan hamba-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan dari awal hingga akhirnya, Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mari kita semuanya bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama kita katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, seindahnya pelangi.
pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun kau tetap setia. Namun kau yang setia, menjagaku selamanya. Semuanya. Nyata kasihmu di sepanjang hidup, dengan darahmu tebus dosa. Sungguh nyata, nyata kasihmu di sepanjang hidup, genap hatiku hanyalah untukmu. Terima kasih Tuhan, begitu nyata bagi kita. Dari awal tanyakan menjadi seindahnya pelangi, secerahnya mentari, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup, dengan darahmu tebus dosa. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup, dengan kasih hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu, suatu tangan di sepanjang hidup, dengan darahmu tebus dosa. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup, genap hatiku hanyalah untukmu. Genap hatiku, genap hatiku hanyalah untukmu. Genap hatiku, genap hatiku hanyalah untukmu. Sebab Allah itu sungguh baik bagi kita saudaraku. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi,
baik. Allah itu baik, sungguh bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kepadaku kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Tiba saatnya kita bersama-sama pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saatnya saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami perlu Kau Tuhan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Manakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu
keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Tidak dapat jalan sendiri, kami berdoa. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, saudaraku, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Tidak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Tidak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau. Sesaat apa? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih bisa beribadah hadirat-Mu. Kami masih melangsungkan ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami di tempat kami masing-masing, agar serius di dalam ibadah ini dan terkhusus sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Begitu juga dengan jemaat yang berada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, agar mereka mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, dan terkhusus mereka konsentrasi penuh di dalam khotbah ini, agar mereka mendengarkan firman, belajar kebenaran firman, mencatat kebenaran firman, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, melalui perantaraan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Saya ucapkan untuk kita semua yang masih beribadah online di rumah masing-masing. Doakan di dalam masa Prapaskah ini kita tetap ibadah online, tetapi kita sudah punya niat untuk Paskah kita akan beribadah offline. Doakan situasi betul-betul sudah kondusif, sudah baik, dan kita semua dalam keadaan sehat untuk bisa beribadah tatap muka. Tidak mengurangi kebahagiaan kita dalam ibadah online ini dan keseriusan kita dalam melanjutkan eksposisi Injil Markus kita, dan kita akan menyelesaikan satu perikop yang tertunda, yang kemarin masih sampai ayat 5, Yesus memberi makan 4.000 orang. Mari buka Alkitab kita dari Markus pasal 8 ayat 6 sampai 10, kita selesaikan perikop ini. Markus pasal 8 ayat 6 sampai 10. Kita sudah belajar 2 minggu lalu ayat 1 sampai 5, di mana kita tahu konteksnya ini adalah Yesus memberi makan 4.000 bangsa asing. Kita akan melihat 7 roti dan beberapa ikan yang akan dilipat gandakan.
yang dimana kita belajar kemarin kisah ini mirip di pasal ke-6 ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti, 2 ikan. Lalu kemarin dari ayat 1 sampai 5 kita tahu murid-murid flashback, ya, ketika mereka ingin menyediakan roti dan ikan, mereka tahu bahwa Yesus yang akan menyediakannya, sehingga orang banyak akan makan sampai kenyang. Tetapi 2 minggu lalu pesan yang kita lihat apa? Bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan. Dan Yesus mengajarkan berapa yang ada padamu, di mana kita harus tetap berbagi dan memberi kepada sesama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk menghabiskan cerita ini. Kita mulai dari ayat 6, Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 8, ayat 6, saya bacakan untuk kita semua. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dari ayat 6 ini persis sama dengan kejadian 5 roti 2 ikan di pasal 6, ayat 41 khususnya. Kalimatnya hampir sama persis, tetapi ada satu yang tidak ada, menengadah ke langit. Di pasal 6 ada kalimat menengadah ke langit, baru mengucap berkat dan syukur, memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya. Tapi di Markus pasal 8 ayat 6 ini tidak ada. Tidak ada menengadah ke langit. Lalu dikatakan duduk di tanah, kalau di pasal 6 itu masih berumput, ya. Ini duduk betul-betul di tanah yang gersang. 2 minggu lalu saya katakan konteksnya sudah berbeda ya. Tidak lagi berumput bagus, tetapi sudah di tanah gersang, walaupun bukan di padang gurun. Nah, kita lihat ada tindakan atau kata kerja yang dilakukan Yesus di ayat ke-6 ini. Mengambil, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikan kepada murid-murid. Jadi jelas sekali alurnya, Yesus yang melakukan action, setelah dia bertanya di ayat ke-5, berapa roti yang ada padamu? 7. Dan Yesus yang melakukannya, dia yang mengambil, mengucap syukur, lalu didelegasikan atau diberikan kepada murid-murid dulu. Lalu dari murid-murid diberikan kepada orang banyak. Mungkin konteksnya sama dengan di pasal 6, Bapak Ibu Saudara, orang banyak yang 4.000 ini, itu disuruh duduk berkelompok-kelompok, ya, berkelompok-kelompok, membuat satu baris panjang ke belakang, sehingga gampang untuk didistribusikan atau dibagikan. Lagi-lagi, Yesus langsung melakukan mujizat pelipat gandaan. Dari 7 roti yang ada pada murid-murid, Yesus membagikan berkat kepada banyak orang. Tentu ini maknanya untuk kita semua, dari apa yang kita punya, dari apa yang cukup dari kita, kekurangan bahkan yang kita punya, itu tetap kita bagikan kepada orang lain. Itu yang Yesus ingin ajarkan. Mengucap syukur, ini menjadi pola kekristenan. Mengucap berkat, doa, khususnya bagi orang Yahudi. Dan saya sangat yakin juga bangsa asing, walaupun tidak percaya kepada Allah Israel atau Allah YHWH, mereka tetap mengucap syukur sebelum menyantap makanan, berdoa kepada dewanya. Ini adalah doa atau mengucap berkat syukur atas pemeliharaan Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan kita makanan sehari-hari. Dia yang mencukupkan. Kita sudah tahu konteksnya, mereka 3 hari berjalan tidak makan. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini menandakan Yesus ingin mencukupkan kebutuhan hidup kita. Nah, kalau sudah dicukupkan, bahkan sudah diberikan banyak berkat oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus berbagi. Jadi jelas sekali alurnya, Yesus ke murid-murid dulu, supaya didistribusikan. Yesus ingin mengajarkan murid-murid, dan termasuk kita umat percayanya, supaya kalau kita diberikannya berkat, maka kita harus berbagi. Ini refleksi untuk kita. Apakah di dalam kekurangan kita, di dalam kesederhanaan kita, kita masih tetap berbagi kepada orang lain, bahkan kepada tetangga, dan bahkan kepada agama lain yang tidak mengenal Yesus. Karena konteksnya di sini juga bangsa asing, tetapi Yesus tetap mencukupkan makan mereka. Jadi polanya sangat jelas, mengucap syukur itu adalah hal yang paling utama atas segala berkat yang Tuhan berikan. Nah, permasalahannya sering sekali kita mengucap syukur itu kalau hanya mendapat berkat yang besar, mendapat uang yang banyak, mendapat durian runtuh, rezeki tiba-tiba, ya kan?
mendapat suatu hal yang luar biasa, baru kita mengucap syukur. Jarang sekali di dalam kekurangan kita mengucap syukur. Yang ada apa? Mengeluh. Kenapanya segini-segini aja ya? Bagaimana aku bisa bantu orang kalau duitku hanya segini? Kenapa Tuhan kok kasih rezekiku bertahun-tahun segini-segini aja ya? Jangan. Karena kebutuhan pokok, ingat kebutuhan, bukan keinginan. Pasti dicukupkan Tuhan. Roti dan ikan itu makanan pokok pada zaman itu, bukan hanya pada bangsa Yahudi pasti, tapi kepada semua bangsa yang ada pada zaman itu. Roti dan ikan dicukupkan oleh Tuhan. Saya sering sekali, bahkan nggak usah jemaat, saya juga masih sering keceplosan atau kebablasan, dalam arti kalau makanannya biasa, ya kan, nasi, telur pakai kecap gitu ya, ada tempe satu, itu doanya cepat. Ya kan? Itu betul-betul hanya udah lapar kali, hanya pengen makan seadanya, nasi, telur sama tempe, udahlah, cepat aja, yang penting makan, sudah kelaparan. Tapi coba kita kalau ada acara penting makan di restoran mewah, doanya panjang kali. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami kumpul sekeluarga, bisa makan makanan dari Tuhan yang enak dan luar biasa ini, ya kan? Doanya panjang. Bahkan dibikin acara khusus, pasti makanannya enak-enak. Mana mungkin ada acara besar, makanannya tahu, telur, tempe, jarang. Nah, di sini sering sekali Tuhan ingin mengingatkan, dari kekuranganlah kita tetap mengucap syukur. Apapun yang kita terima, mau hanya 7 roti pun, mau hanya nasi pun, kita tetap mengucap syukur. Baru-baru ini ada jemaat konseling sama saya, dia bertanya bagaimana kita mengampuni orang yang sudah diberi uang banyak, tetapi tidak mengembalikannya. Gitu dia konselingnya. Dan nominalnya cukup besar. Sampai 50 juta, 100 juta, Bapak Saudara. Dia sampai stres. Dia sudah percaya sama orang itu, dia kasih pinjam, tapi tidak pernah dikembalikan. Saya bilang, justru kalau kau sudah berani kasih pinjam, maka kau siap kehilangan. Sehingga jangan sampai persahabatan kalian menjadi hilang. Nah, ini penting. Kalau sudah berani memberi, apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur. Jangan jadi disimpan akar dendam dan akar pahit. Jangan jadi sulit mengampuni, jangan jadi tidak berteman. Nah, itu artinya saat kita memberi di awal, kita tidak memiliki hati yang mengucap syukur. Nah, ini penting. Bukan berarti saya mengizinkan orang meminjam tidak dikembalikan. Bukan itu maknanya. Tetapi kalau kita ingin membantu orang, betul-betul dengan hati yang ikhlas, dan apapun yang terjadi, mengucap syukur. Karena dari kekurangan pun, Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur. Coba kita lanjut ayat 7-nya. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan. Jadi, alurnya roti dulu. 7 roti tadi dilipat gandakan, dibagi-bagikan ke murid-murid memberikannya kepada orang-orang yang sudah ditata rapi, di tanah yang gersang, dibuat berkelompok-kelompok gitu ya. Dibagikan tuh rotinya, banyak. Lalu di ayat 7, ada dikatakan beberapa ikan, tidak jelas jumlah pastinya. Kalau roti 7, ikan nggak ada ditulis jumlahnya. Ini berbeda dengan pasal 6, jelas. 5 roti, 2 ikan. Kalau di sini hanya ditulis beberapa ikan, dan ini adalah ikan kecil, potongan-potongan ikan. Ya, berbeda sekali dengan di pasal 6 yang jumlahnya jelas, 2 ikan. Dan lagi-lagi kalimatnya berulang apa? Sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagikan. Lihat ya, dari ayat 6 dan 7, kita mendapat pola hidup kekristenan. Apa itu polanya? Mengucap syukur dan membagi-bagikan. Ini aja polanya, Bapak Ibu Saudara. Udah. Kalau mau meneladani Kristus dalam bermasyarakat, dalam hidup kita sehari-hari, polanya hanya 2 ini. Apapun yang kita dapat, ucap syukur. Lalu apa? Berbagi. Udah, ini aja. Bayangkan, hanya ini aja. Dalam memperlakukan 7 roti sama, dibagi-bagikan, mengucap syukur dulu, mengucap berkat, dibagi-bagikan. Dan di ayat 7 dengan beberapa ikan juga polanya sama. Mengucap berkat dan disuruh dibagi-bagikan. Ini menjadi pola hidup kekristenan yang harus dicontoh oleh banyak orang. Jangan sampai kekristenan malah dilihat sebagai orang yang pelit, tidak mau berbagi, tidak aktif di dalam sosial masyarakat. Nah, ini dia. Jangan sampai itu terjadi, karena banyak sekali contoh kasus, kita mengucap syukur, yes, apapun yang kita dapat, kita mengucap syukur, sudah mantap. Apalagi terlebih kalau berkatnya besar, mengucap syukur. Tetapi tidak mau berbagi. Nah, polanya menjadi salah. Karena hari ini kita belajar bahwa pola hidup kekristenan
yang Yesus ingin ajarkan, mau itu kepada sesama bangsa, mau seagama, mau itu kepada bangsa asing yang tidak seagama, kita harus tetap berbagi, mengucap syukur, dan berbagi. Nah, yang menjadi menarik, kalau kita kritisi, apa persamaan kisah ini dengan pasal 6? Apa persamaannya tentang roti dan ikan ini? Jelas, kemarin di konteks pasal 6, teman-teman bisa menonton lagi di YouTube, saya tidak menjelaskan bagaimana itu terjadi, betul ya? Dan teks Alkitab juga tidak menjelaskan bagaimana Yesus melipat gandakan roti dan ikan. Gak ada. Gak ada teks yang menjelaskan bagaimana mujizat ini betul-betul terjadi, sehingga bisa memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Gak ada sama sekali. Makanya banyak penafsir-penafsir liberal tidak percaya dengan mujizat ini. Ya, tidak mungkin. Tidak ada bahkan saksi mata yang melaporkan bagaimana Yesus melakukan itu. Tidak ada saksi mata dari murid, tidak ada saksi mata dari 5.000 orang dan 4.000 orang. Padahal itu di depan mereka, tapi tidak dituliskan oleh Injil. Bayangkan, Markus juga tidak menuliskan. Kenapa? Lagi-lagi Markus ingin menyelipkan secara implisit, ya, secara tersirat, bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa bisa begitu? Karena hanya dengan 7 roti tidak bisa mungkin memberi makan 4.000 orang. Betul ya? Tetapi dia menciptakan roti yang baru dan dilipat ganda. Dari tiada menjadi ada, sehingga ini membuktikan Yesus adalah Allah. Simple. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat 7, apa persamaannya dengan kisah di pasal 6, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang? Sama-sama, Markus tidak menjelaskan bagaimana cara Yesus melipat gandakan roti dan ikan. Betul ya? Tidak ada teks Alkitab dan ayatnya bagaimana Yesus melakukan mujizat ini. Sehingga bisa banyak sekali roti dan ikan untuk memberi makan 4.000 orang. Di pasal 6, 5.000 orang. Tidak ada. Tidak ada bagaimana caranya itu. Ya. Jadi ini bukan soal mujizat atau sulap begitu yang harus ditulis oleh Markus. Karena Markus ingin menekankan keilahian Yesus. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kalau hanya dari 7 roti tidak bisa mungkin memberi makan 4.000 orang. Berarti Yesus melakukan mujizat, membuat roti yang tidak ada menjadi ada. Sehingga dilipat gandakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, rotinya bermunculan terus dari tangannya untuk dibagikan ke murid. Dan akhirnya dibagikan juga ke orang banyak. Sehingga Markus secara implisit dan tersirat ingin mengatakan Yesus adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada, sehingga bisa memberi makan banyak orang. Jadi, intinya bukan soal bagaimana kita melihat, kok nggak ada laporan saksi mata ya? Yesus melakukan mujizatnya bagaimana? Kan ada murid-murid dan orang banyak. Bagaimana mungkin keluar roti dari tangan yang begitu banyak setelah dia mengucap syukur? Nggak perlu. Markus tidak perlu menulis itu. Karena tujuan Markus menulis konteks ini untuk menunjukkan satu, keilahian Yesus, bahwa dia betul-betul Allah yang menciptakan dari tiada menjadi ada. Roti banyak disediakan. Yang kedua, menunjukkan belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Nah, itu makna dari konteks ini dan juga di konteks pasal 6. Makanya banyak penafsir-penafsir yang tidak percaya. Kita mengatakan kisah ini bohongan. Karena bagaimana mungkin dari tangannya muncul semua roti begitu ya, kayak film sulap gitu ya. Itu kan nggak mungkin, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah keilahian Yesus yang memberikan roti yang banyak, bahwa dia adalah Allah. Sekaligus tergerak oleh belas kasihan untuk memperhatikan bangsa asing. Nah, itu dia Bapak Saudara. Jadi ayat 6 roti dibagikan, ayat 7 dibagikan. Ingat tadi polanya apa? Mengucap berkat atas apa yang sudah ada, bahkan yang Tuhan berikan, dan selalu berbagi. Saya selalu bilang sama orangnya, jangan kasih saran, kasih nasihat, atau hanya ajak berdoa orang-orang yang betul-betul kekurangan dan susah. Misalnya contoh, ada teman kita datang betul-betul susah, dia nggak bisa makan. Kita ini sok rohani. Kita bilang sabar, doa aja, Tuhan kasih rezeki. Loh, oh dia lagi nggak ada uang kok. Betul? Kok malah dikasih nasihat-nasihat rohani? Kok malah diajak berdoa? Pulang dari tempat itu makin stres dia, karena yang dia butuh adalah uang. Ngerti Bapak Ibu Saudara ya? Ini 3 hari nih, 4.000 orang ikut Yesus, KKR kesembuhan. Dia melakukan banyak kesembuhan, mujizat. Yesus tergerak oleh belas kasihan.
Apakah mungkin Yesus bilang, pulanglah kalian. Kalian sudah mendapat makanan rohani, sudah mendapat mujizat dari aku, itu sudah cukup. Kalau soal makan, pulanglah, nanti ketemu sendiri makanan itu. Loh enggak, kasih makan dong. Gitu. Kalau teman kita betul-betul susah, kita tahu keadaannya, dia jujur, kita tanya betul-betul, dia minta uang untuk makan. Loh jangan kasih doa, dia kasih uang, gitu loh maksudnya. Itu artinya kita meneladani sikap Kristus, selain kita memiliki berkat dan mengucap syukur, berbagi, Bapak Ibu Saudara. Berbagi dari apapun yang kita terima. Nah itu kita bisa lihat dari ayat 7, di mana Markus menyatakan keilahian Yesus dengan menciptakan roti terus-menerus. Roti surgawi, betul ya? Roti yang belum pernah mengalami proses dari awal ditanam, gitu ya. Belum pernah dijual di pasar-pasar. Langsung Yesus sediakan untuk 4.000 orang. Begitu juga dengan ikan-ikan yang dibagikan. Coba kita lihat ayat 8. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Kalimat awal menjadi inti dari apa yang murid-murid katakan 2 minggu lalu, saya katakan Bapak Saudara. Mereka makan sampai kenyang. Ingat, dari ayat 1 sampai 5 kemarin, murid-murid bingung mau dapat makanan dari mana supaya mereka kenyang. Karena mereka flashback dengan 1 bulan lalu kisah di pasal 6 bahwa Yesus membuat semua orang kenyang. Dan terbukti sekarang juga, mereka semua kenyang. 4.000 kenyang. 5.000 kenyang. Semua kenyang. Murid-murid betul-betul tahu. Sekali Yesus melakukan mujizat, semuanya tercukupi, bahkan sampai kenyang. Akhirnya pemikiran murid-murid betul-betul terjadi. Semua orang banyak makan sampai kenyang. Kata kenyang ini bukan kenyang sembarangan kayak kita makan yang begitu rakus ya, Bapak Ibu Saudara. Kenyang sini satisfied, puas. Berkat Tuhan itu selalu puas dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu bukan berkat seperti kita makan secara rakus, sehingga kenyangnya itu nggak enak, bikin sesak perut, bikin sesak napas, gitu ya. Itu bikin sakit perut, nggak, bukan. Tapi puas. Hidupmu puas dengan berkat dari Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Kalau sampai sekarang, engkau mengeluh dan tidak pernah puas dari apa yang kau miliki sampai detik ini saat kau menonton khotbah ini, engkau tidak mengerti berkat dari Tuhan. Atau kau tidak pernah mengucap syukur berkat dari Tuhan. Simple. Kita kalau membaca orang itu ya, yang kerjanya ngeluh, padahal udah ada kerjaan, udah dapat gaji, tapi kerjanya ngeluh, banyak keinginan, mau beli inilah, mau jadi inilah, mau jadi ini. Dia pasti nggak pernah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup. Karena kenyang di sini, satisfied, puas. Sangat puas. Jika Tuhan selalu memberi dan mencukupi kita, bahkan membuat kita kenyang, maka tugas kita juga harus membuat orang lain kenyang. Ingat itu, Bapak Saudara. Teladan kekristenan harus selalu mengucap syukur dan berbagi, sampai orang lain juga merasa puas atas pemeliharaan Tuhan. Lalu yang menarik, perhatikan kalimatnya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Yuk, kita lihat pasal 6 yuk. Berapa bakul sisa? 12 bakul. 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kisah di pasal 8 ini 7 roti dan beberapa ikan, memberi makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Yuk kita kritisi sedikit. Kenapa untuk bangsa asing sisa bakulnya sedikit? 7. Padahal rotinya lebih banyak, 7. Untuk bangsa Yahudi di pasal 6, 5 roti kok. Tapi sisanya 12 bakul. Tentu kita langsung berpikir 12 bakul untuk sisa murid-murid dan Yesus sepanjang perjalanan untuk melayani. Bisa. Tetapi kenapa untuk bangsa asing sisanya sedikit? 7 bakul. Kata yang digunakan sama-sama bakul, basket, keranjangnya. Bapak Saudara bisa cek pasal 6 dan ini di pasal 8. Tapi ternyata menarik kalau kita telusuri makna aslinya, bahasa aslinya. Karena di pasal 6, bakul itu kopinon atau kofinos. Bahasa Yunani-nya. Kofinos di pasal 6 itu keranjang yang sangat kecil bagi orang Yahudi. Itu tempat makan yang sangat kecil, bukan keranjang besar. Yang ini seperti kalau di zaman kita rantang, Bapak Ibu Saudara. Yang selalu dibawa orang Yahudi memang kalau mereka bepergian jauh. Itu selalu ada itu. Itu ciri khas Yahudi.
bakulnya itu, basketnya itu, kofinos, itu keranjang yang sangat kecil, hanya bisa untuk makan 1-2 orang. Itu memang selalu dibawa kalau mereka melakukan perjalanan jauh. Nah, bakul di pasal 8 ini, di ayat 8 ini, bukan kofinos dalam bahasa Yunaninya, melainkan spiridas. Spiridas. Basket juga keranjang, tetapi spiridas ini ternyata keranjang yang sangat besar yang dimiliki oleh bangsa asing. Perbedaannya sangat jauh. Kalau kofinos di pasal 6 untuk orang Yahudi, itu seperti rantang kecil, makanan untuk menempatkan makanan, untuk makan 1-2 orang. Keranjang di sini, manusia pun bisa masuk ke dalamnya. Gitu loh, Bapak, Saudara. Dan kata spiridas, ini dipakai di Kisah Para Rasul, kalau tidak salah. Sesaat Saulus yang baru bertobat, mau dikejar-kejar orang, mau dibunuh, dia diturunkan tuh dari atap rumah untuk melarikan diri, pakai keranjang yang dengan bahasa Yunani, spiridas. Paulus saja muat badannya ke dalam keranjang. Jadi roti dan ikan di dalam bakul di pasal 8 ini lebih banyak daripada di pasal 6. Jadi jangan salah, walaupun hanya 7 bakul, bukan 12 bakul, tetapi ini menggunakan keranjang yang sangat besar. Luar biasa. Ternyata pemeliharaan Allah, kasih Tuhan Yesus untuk bangsa asing, banyak dan sangat besar. Yesus nggak pernah pilih kasih kok. Anugerah yang diberikan kepada setiap umat pilihan. Ada juga tafsir yang mengatakan, seperti saya katakan 2 minggu lalu, alegoris, menggunakan simbol ya, angka 7 kan ya, bahwa keranjang ini menyatakan 7, yaitu angka sempurna bagi orang Yahudi, yang menyatakan pemeliharaan atau berkat Tuhan sempurna untuk mereka. Bisa saja, tapi kita tidak pakai itu. Tetapi yang pasti, Tuhan mencukupkan mereka, bahkan memberikan berkat yang sangat banyak, dengan keranjang yang begitu besar, penuh dengan roti dan ikan. Kita teringat apa yang dikatakan Amsal, Bapak Ibu Saudara. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Bukan berarti hemat itu buruk, bukan. Tetapi kau pasti tidak pernah mengucap syukur dan berbagi dengan ikhlas kepada orang lain. Ingat saja kata-kata Amsal itu. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Luar biasa loh. Berkat Tuhan itu nggak pernah habis bagi dia. Kenapa? Karena dia pun memberikan kepada banyak orang. Sehingga di sini kita bisa melihat berkat Tuhan untuk bangsa asing pun berlimpah-limpah. Sisa 7 bakul penuh. Kemana? 7 bakul ini untuk siapa? Apakah sama dengan pasal 6? Kita tidak tahu. Kemungkinan besar juga untuk bangsa asing atau juga untuk murid-murid dan Yesus melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi kemungkinan besar jawabannya untuk bangsa asing. Karena nanti ada teks-teks berikutnya di perikop lain, murid-murid mereka mengatakan kita kehabisan roti, gitu ya. Padahal di sini rotinya sangat banyak, 7 bakul penuh. Kita lanjutkan ayat 9. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Di sini kita melihat jumlahnya. 4.000 orang sudah jelas ini hanya sama dengan pasal 6. Hanya laki-laki. 5.000 orang laki-laki di pasal 6 yang kita katakan hampir sekitar 20.000 orang yang mengikuti Yesus ditambah perempuan dan anak-anak. Kalau di sini hanya 4.000 orang laki-laki, total kemungkinan 10.000 sampai 15.000 orang yang mengikut Yesus dan diberi makan oleh Yesus. Waduh, luar biasa sekali. Ini bakti sosial yang Yesus lakukan. Hanya jenjang sebulan, Bapak Ibu Saudara, sudah dia berikan dengan banyak. Dan yang kita pasti tahu maknanya adalah Yesus memperhatikan domba yang hilang. Selalu di Alkitab diidentifikasikan domba yang hilang adalah bangsa asing, bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi Yesus di sini mencukupkan dan memelihara mereka dengan rasa belas kasihan tinggi. Maka itu dikatakan di ayat 9 baru setelah itu Yesus menyuruh mereka pulang, udah pulang. Makanan rohani dapat, mujizat dapat, makanan jasmani berlebih-lebih, lapat lagi. Waduh, lengkap. Artinya apa? Kalau soal kebutuhan jasmani dan rohani, Tuhan Yesus sudah mencukupkan kita. Yang menjadi masalah tadi apa? Keinginan kita yang berlebih-lebih dan tidak pernah mengucap syukur. Yesus pasti memperhatikan umatnya, Bapak Saudara. Jangan takut tidak makan. Karena itu kebutuhan pokok. Dan Yesus pasti akan memberikan kita makan dengan segala cara. Itu yang harus kita lakukan. Kita ini adalah contoh dari murid-murid Yesus, yang dimana Yesus berikan roti dan ikan, harus kita
bagi-bagikan, mengucap berkat, mengucap syukur, dan berbagi kepada orang lain. Akhirnya mereka puas dan mereka disuruh pulang. Dan endingnya, Bapak Ibu Saudara, ayat 10. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saya sudah katakan, ini adalah akhir pelayanan Yesus di tanah bangsa asing. Di sini dia berakhir. Lalu mereka bertolak ke daerah Dalmanuta, itu berada di selatan Genesaret. Dia balik lagi ke daerah Danau Galilea. Dalmanuta itu perbatasan Genesaret ke Kapernaum. Tetapi Injil Matius menyebutnya daerah Magda atau Magdala, bukan Dalmanuta. Magda atau Magdala. Nah, mana yang benar nih? Markus menyebutnya Dalmanuta, Matius menyebutnya Magda atau Magdala. Sebenarnya itu sama saja, karena Dalmanuta itu adalah kota atau desa yang berada di Magda atau Magdala. Dan Magdala adalah tempat berasal Maria Magdalena. Nah, itu yang menjadi nanti pengikut Yesus juga, rombongan murid-murid Yesus dari situ. Dan Yesus berangkat ke sana, dan kita tahu perikop setelah ini dia berkonfrontasi kembali dengan orang Farisi yang meminta tanda. Pelayanan Yesus dari pasal 8 ini sudah semakin dekat menuju inti pelayanannya, yaitu apa? Sengsara menuju kayu salib. Sekaligus ini menjadi refleksi kita. Kita dalam masa prapaskah ini, Bapak Ibu Saudara, menuju Paskah. Jangan main-main. Kita tahu menuju Paskah, masa prapaskah inilah masa di mana kita hening untuk mengingat masa-masa sengsara pelayanan Yesus Kristus. Ini yang bisa kita lihat di dalam perikop. Yesus memberi makan 4.000 orang. Apa intinya, Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini? Yang pertama, Yesus memberikan belas kasihan, anugerah kepada bangsa asing. Orang Yahudi itu tidak pernah bergaul dengan bangsa asing. Orang Yahudi itu tidak mau bersentuhan dengan bangsa asing. Dan mereka menganggap bangsa asing adalah kafir. Tetapi Yesus dan murid-murid datang bagi orang Yahudi yang memberikan belas kasihan dan anugerah kepada mereka. Yang kedua, Yesus menunjukkan rasa persaudaraan dan memberikan keadilan kasih sayang kepada bangsa non-Yahudi yang selama ini dicap kafir. Yesus datang. Dia lama pelayanan di daerah bangsa asing, luar biasa sekali. Dia tidak merasa najis. Dia dikerubuti banyak orang bangsa asing. Dan dia berbelas kasihan memberi mereka makan. Lalu berikutnya Yesus mengajarkan kita dari perikop ayat 1 sampai 10 ini, agar pola kekristenan adalah mengucap syukur, mengucap berkat atas apapun yang kau terima, mau itu enak, mau itu berlimpah, mau itu sedikit, mau itu kurang, kau tetap mengucap syukur dan berbagi dalam keadaan apapun. Dan inti yang Markus ingin tekankan lagi-lagi, secara tersirat, Markus selalu memberikan makna yang implisit. Apa, Bapak Ibu Saudara? Dia menekankan bahwa Yesus adalah Allah sejati yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, menciptakan roti dan ikan yang sedikit bahkan tidak ada, menjadi banyak berlimpah untuk memberi makan 4.000 orang bangsa asing. Sebuah kisah dan perenungan untuk kita yang sangat luar biasa. Banyak yang harus kita teladani dalam hidup Yesus. Bagaimana bergaul dengan bangsa asing yang kalau dalam konteks kita zaman sekarang mungkin kepercayaan atau agama lain. Bagaimana kita tetap berbelas kasihan kepada mereka. Dan bagaimana di dalam pola hidup kita tetap mengucap syukur dan berbagi kepada mereka. Ini kerinduan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang kami lakukan juga di Yayasan Pondok Raja Daud. Kami punya kerinduan untuk berbagi dengan semua agama lain. Agama-agama yang ada di Indonesia. Kami rindu kita bekerja sama. Bukan soal sibuk, saling menghujat, hina Alkitab kita, hina kitab suci mereka, cari ayat-ayat untuk menyerang mereka. Bukan. Tetapi kita menunjukkan belas kasihan. Saya katakan kemarin, menjala manusia, bukan kristenisasi di bangsa Indonesia. Bukan ngajak orang pindah agama, bukan. Menjala manusia, kau menghadirkan karakter Kristus dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Kita akan melanjutkan perikop berikutnya ketika Yesus bertemu dengan orang Farisi, dan kiranya pembelajaran kita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang ini menguatkan kita supaya kita menjadi Kristen yang betul-betul mencontoh teladan Yesus Kristus. Pesan saya, yuk jangan mengeluh, mengucap syukurlah atas hidupmu pada hari ini. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik, sudah memberikan segalanya
untuk kita. Dan teruslah berbagi kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami melanjutkan seri eksposisi Injil Markus, di mana kami kembali diingatkan agar kami menjadi umat-Mu yang selalu mengucap syukur dan berkat atas segala rezeki yang Kau berikan kepada kami. Terkadang kami hanya mengeluh, terkadang kami terus merasa kurang. Ampuni kami Bapa, dan biarlah kami memiliki hati yang berbelas kasihan kepada banyak orang di sekitar kami, selalu membantu, selalu berbagi dan memberi kepada mereka. Jangan biarkan kami menjadi orang yang pelit, jangan biarkan kami menjadi orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi biarlah kami berbagi kepada sesama. Bahkan seluruh orang tidak memandang suku, ras, dan agamanya. Terima kasih Bapak. Roh Kudus materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan saja mendengar, kami tidak bebal, hati kami tidak keras, tetapi kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, saudaraku. Mari kita nyanyikan satu pujian, kita katakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menenangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau bisa pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara menyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menenangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau bisa pulihkan hidupku. Percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau bisa pulihkan hidup. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Puji Tuhan,
kita di dalam masa Prapaskah, kita tetap terus memuji Tuhan walaupun masih secara online. Bapak Ibu Saudara doakan menuju Paskah, dan di hari Paskah kita sudah beribadah secara tatap muka. Seperti biasa, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah selama ini Bapak Ibu Saudara dengar, terutama bagian awal adalah persembahan, karena kita masih beribadah online, jadi bisa ditransfer ke rekening yayasan maupun rekening gereja. Kalau rekening yayasan itu rekening Bank BCA sesuai dengan nomor yang tertera, dan rekening gereja langsung di rekening Bank DKI sesuai dengan nomor yang tertera. Mari disiplinkan diri kita untuk memberi kepada Tuhan dan memberi kepada sesama. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kelas pendalaman Alkitab yang beberapa minggu ini berjalan dengan baik, baik secara tatap muka ataupun online. Kemarin kita tatap muka itu hari Rabu, kita kumpul dengan teman-teman sambil santai ngopi di Senayan City. Lalu online secara Zoom itu berjalan dengan baik bersama rekan-rekan mahasiswa dan berbagai orang di hari Kamis. Tetapi bisa saja kita bisa lebih aktif di hari Kamis lewat Zoom online kalau memang di tatap muka hari Rabu semua ada kegiatan dan sulit dilakukan pertemuan. Tetapi kalau memang ada banyak orang yang mau tatap muka, kita beribadah secara langsung, bisa kita hari Rabu jam 1 di Food Court Senayan City. Teman-teman yang ingin bertanya bisa hubungi DM Instagram King David ataupun majelis kita Romi untuk menanyakan kelas pendalaman Alkitab. Mari kita ikuti supaya kita memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, YouTube channel kita seperti biasa, puji Tuhan hanya Alkitab, YouTube kita hanya Alkitab, sudah 1.600 subscriber. Jadi teman-teman yuk bantu, kalau mau belajar lebih dalam, lihat channelnya, semua berisi tentang pendalaman firman Tuhan yang jarang didengar. Teman-teman bisa mengupgrade diri, ya. Ya, Kristen itu harus naik kelas untuk belajar hal yang lebih sulit soal Alkitab. Dan YouTube kita GKT Raja Daud seperti biasa menayangkan khotbah mingguan yang ibadah secara online. Mari ditonton, di like, komen, dan subscribe serta share ke banyak orang untuk menjadi berkat. Dan terakhir itu ya seperti biasa media kita yang lain yaitu buku dan buletin. Doakan saya menerbitkan buku saya yang ke-6 di tahun ini, masih dalam proses dan menunggu penerbit. Ya, dan sepertinya buku ke-6 ini tidak diterbitkan yayasan. Puji Tuhan, kita sudah ada penerbit dari luar yang mau menerbitkan buku saya, tapi masih dalam tahap proses. Banyak sekali hal yang perlu direvisi dan dibicarakan dengan penerbit. Bisa membeli ini secara PDF, atau kalau mau dalam bentuk cetak dan dikirim, beritahu terlebih dahulu, karena saya harus mencetak lagi ke pencetak ya. Lalu ada buletin kita juga yang sudah berjalan, dan doakan dalam waktu dekat buletin kita yang terbaru akan terbit. Ini berisi tentang khotbah eksposisi Injil Markus dan juga tentang isu-isu teologis yang lebih dalam untuk kita ketahui dari Alkitab. Doakan semua media kita ini bisa memberkati banyak orang. Demikian warta yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus mendukung pelayanan kita ini. Terus kita tingkatkan lagi pelayanan kita lewat berbagai media ini, supaya banyak orang mengenal nama Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji, memuliakan Engkau, bernyanyi, sehingga nyanyian kami menjadi kesukaan-Mu, nyanyian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur juga kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memateraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mau mendalami firman-Mu lebih dalam lagi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah ibadah online ini tetap menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu, majelis, pengurus gereja, GKT Raja Daud, dimanapun mereka berada, yang di dalam mengikuti ibadah ini, agar Tuhan berkati, agar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia di dalam pelayanan. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang membantu pelayanan ini ya Bapak, khususnya membantu GKT Raja Daud dan Yayasan Pondok Raja Daud yang sudah memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati segala bentuk rencana mereka ke depan, baik itu keluarga, baik itu jodoh, baik itu hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan kabulkan. Hamba-Mu juga berdoa pelayanan gereja yang Kau percayakan kepada kami. Gereja-Mu ya Tuhan, GKTI Raja Daud, segala visi, misi, dan programnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya hamba-Mu, kami hanya alat-Mu.
Pakailah kami dengan dahsyat dan luar biasa untuk tetap setia dalam pelayanan ini, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang lain. Hamba-Mu berdoa buat siapapun yang dalam keadaan sakit, rekan saudara keluarga kami yang mungkin terpapar COVID-19 atau terpapar penyakit lain. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga mereka kembali pulih, sehat, sembuh, dan bisa kembali beraktivitas, bekerja, dan melayani Tuhan, serta mengikuti ibadah setiap minggunya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa khusus buat bangsa Indonesia, agar Tuhan semakin berkati, sehingga segala bentuk masalah dalam bangsa ini cepat selesai, terkhusus dalam pemulihan dari penyebaran COVID-19. Tuhan yang bantu dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, bersinergi bekerja dengan baik, agar menyelesaikan penyebaran COVID-19. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, agar bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan. Hamba berdoa buat keadaan sekarang, yang masih tidak jelas karena keadaan perang dari Rusia dan Ukraina. Kami tahu, segala sesuatu yang terjadi adalah kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, kuatkan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk terus berdoa agar perang ini selesai, dan tidak lagi terjadi pertumpahan darah, atau banyaknya korban-korban dari perang ini. Kiranya Tuhan yang mendengar semua orang berdoa, agar selesainya perang ini bisa menciptakan kedamaian antar bangsa. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat kami anak-anak-Mu di bangsa Indonesia ini, umat-Mu, agar kami dengan tekun berdoa untuk bangsa ini dan dunia ini, dan agar kami menunjukkan karakter Kristus bagi banyak orang di sekitar kami, tetangga kami, dan masyarakat kami, sehingga banyak orang bertekun lutut, mengaku hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Terima kasih saudaraku, dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari Minggu pagi hari ini. Kiranya kita tetap semangat, tetap setia dalam Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu, sampai jumpa di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.